Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRJ. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu. Amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang bayi baru lahir dan imunisasi. Sebelum ke soal, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya aku lebih giat lagi upload soal-soal yang lainnya. Soal pertama, seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, tidak ada batuk, pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan, berat badan 8,5 kg, panjang badan 75 cm, suhu 37,8, pernafasan 30 kali, tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher. Mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian salep mata. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian vitamin A. Jawaban dari soal tersebut adalah E. Pemberian vitamin A. Kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher. Itu merupakan tanda dan gejala yang menuju ke penyakit campak, sehingga harus diberikan vitamin A 1 dosis. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B 1-3. Hasil pemeriksaan, kesadaran kompos mentis, berat badan 7,5 kg, panjang badan 66, suhu 36,8, pernafasan 34 kali. Jawabannya pada KPSP adalah 9. Umur berapakah jadwal kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 7 bulan, B. 8 bulan, C. 9 bulan, D. 10 bulan, E. 11 bulan. Jawabannya adalah C. 9 bulan. Kenapa? Karena jawaban pada KPSP 9 adalah normal. Dan untuk anak umur 0-2 tahun, kunjungan berikutnya adalah 3 bulan, setiap 3 bulan sekali. Dan untuk anak di atas 2 tahun, kunjungan berikutnya setiap 6 bulan sekali. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki umur 2 bulan dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, bayi sehat serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya, polio 1 dan HB0. Hasil pemeriksaan, berat badan 4 kg, panjang badan 53, suhu 36,8, pernafasan 40 kali, detak jantung 128 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. BCG, B. DPT1, C. HIB, D. HB1, E. HB0. Jawabannya adalah A. Imunisasi BCG. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk imunisasi. Hasil anamnesis, bayi masih diberikan ASI. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis 1-3. Hasil pemeriksaan, berat badan 9 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37,
pernafasan 30 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Campak, B. Polio, C. Hepatitis B, D. DPT, E. HIV. Jawabannya adalah A. Imunisasi campak. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari porsi sedang. Hasil pemeriksaan, berat badan 10, panjang badan 84, suhu 37, pernafasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik. B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. C. Pemberian jeruk nipis dan kecap. D. Pemberian obat batuk yang aman. E. Pemberian pelega tenggorokan. Jawabannya adalah B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Kenapa? Karena di sini keluhannya batuknya sudah 1 bulan yang lalu dan berdahak. Soal berikutnya, seorang bidan menolong persalinan secara spontan, bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang badan 49, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sefal hematom. B. Caput seksudanum. C. Perdarahan intrakranial. D. Perdarahan subaponeurotik. E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Jawabannya adalah B. Caput succedaneum. Kenapa? Karena di sini pembekakan tersebut teraba lunak, batas tidak jelas, dan melewati sutura. Apabila sefal hematom, maka benjolan tersebut akan teraba keras dan tidak melewati sutura. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki lahir 2 jam yang lalu di klinik dan sudah dilakukan IMD selama 1 jam dan telah mendapatkan asuhan BBL 1 jam pertama. Hasil pemeriksaan, berat badan 3.500 gram, panjang badan 55 cm, frekuensi jantung 110 kali, suhu 37 derajat, gerakan aktif, tonus otot baik. Prioritas rencana selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan fisik bayi. B. Menyuntikkan imunisasi HB0. C. Berikan identitas pada bayi. D. Berikan suntikan vitamin K1. E. Lakukan pengukuran antropometri. Jawabannya adalah B. Menyuntikkan imunisasi HB0 karena bayi tersebut sudah lahir 2 jam yang lalu dan pada jam pertama sudah diberikan asuhan bayi baru lahir. Soal berikutnya, seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan 4.000 gram, panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 30, lingkar dada 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. Dismatur. C. Prematur. D. Postmatur. E. BBL dengan obesitas. Jawabannya adalah A. Bayi baru lahir normal karena hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Gerakan aktif, berat badan 2,5, panjang badan 48, pernafasan 50, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut?
A. Berikan oksigen, B. Berikan antibiotik, C. Berikan kortikosteroid, D. Rawat dalam indikator, E. Rawat gabung dengan ibunya. Jawabannya adalah E. Rawat gabung dengan ibunya. Seorang bayi laki-laki lahir spontan ATRM 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2.550 gram, panjang badan 50, ASI keluar lancar, hisapan bayi kuat, hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Memberikan vitamin K, C. Memberikan imunisasi HB0, D. Memberikan eritromisin, E. Memberikan ASI on demand. Jawabannya adalah E. Memberikan ASI on demand. Pertanyaan berikutnya, seorang bidan melakukan kunjungan neonatus pada bayi perempuan umur 3 hari. Hasil anamnesis, bayi menyusu kuat, ASI eksklusif, BAK lancar, dan BAB 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, denyut jantung 120 kali per menit, pernafasan 40 kali, suhu 36,7 derajat Celcius. Tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Merujuk ke rumah sakit, B. Kolaborasi dengan dokter, C. Memberikan nasihat kepada keluarga, D. Memberikan pengobatan salep antibiotik, E. Pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat. Jawabannya adalah pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat, karena hasil pemeriksaan tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor. Seorang bayi telah lahir 2 menit yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak langsung menangis, napas megap-megap, dan gerakan kurang aktif. Riwayat persalinan lama, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Apneu, B. Dyspneu, C. Asfiksia, D. Tachypneu, E. RDS. Jawabannya adalah C. Asfiksi. Seorang bayi perempuan lahir 5 hari yang lalu di rumah klien. Hasil anamnesis, bayi menyusu ASI eksklusif, BAK lancar, BAB 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, berat badan lahir 2.900 gram, panjang badan 46 cm, suhu 36 derajat Celcius. Frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan warna kuning di daerah muka. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah A. Melanjutkan pemberian ASI eksklusif, B. Meletakkan bayi di bawah lampu blue light, C. Menjemur bayi pada pagi hari, D. Melakukan pijatan bayi, E. Merujuk segera. Jawabannya adalah A. Melanjutkan pemberian ASI eksklusif karena dari hasil pemeriksaan ditemukan normal. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah klien. Hasil anamnesis, bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, berat badan lahir 2.400 gram, panjang badan 46 cm, suhu 36, frekuensi jantung 120 kali. Refleks hisap kuat dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru, B. Letakkan di bawah lampu, C. Berikan infus dextrose, D. Berikan antibiotik, E. Rujuk segera. Jawabannya adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru, karena di sini berat badannya adalah 2.400 gram dan suhunya 36 derajat Celcius, sehingga dia harus diberikan perawatan metode kanguru agar tidak hipotermi. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di rumah sakit. Berat badan 4.000 gram, panjang badan 51 cm. Hasil pemeriksaan, detak jantung 120 kali, pernafasan 40 kali, suhu 36,5 derajat Celcius, lanugo sedikit, vernikasiosa kurang, kulit keriput, kuku jari panjang, dan gerakan aktif. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Imatur,
B. Dismatur, C. Prematur, D. Postmatur, E. Matur. Jawabannya adalah D. Postmatur, karena di sini ditandai dengan kuku jari yang panjang dan kulit sudah keriput sehingga ini sudah lebih dari bulan.